Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, baiklah saya akan mempresentasikan tentang makalah kami dari kelompok 3, di mana yang berdiskusi dalam kelompok ini yang pertama Akna Dewi Rianti, yang kedua Yani Alfani, yang ketiga Hasti Mulyani. Pada presentasi pertama yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan tentang pengertian dari kurikulum berbasis kompetensi dan tentang karakteristik dari kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu tentang kurikulum. Kurikulum menurut SK Kemendiknas nomor 232/U/2000 pasal 1 butir 6 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara menyampaikannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar mengajar di perguruan tinggi. Sedangkan kompetensi itu sendiri dalam SK Kemendiknas nomor 045/U/2002 pasal 21 adalah seperangkat tindakan cerdas penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Aspek yang terkandung dalam kompetensi itu sendiri ada 5. Yang pertama pengetahuan, knowledge. Yang kedua pemahaman, understanding. 3. Kemampuan, skill. 4. Sikap, attitude. Dan kelima minat, interest. Kurikulum berbasis kompetensi sendiri didefinisikan menurut Depdiknas 2003, yaitu mendefinisikan bahwa kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Dalam kurikulum 2004, ada panduan yang dituntut dalam aktif mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas meski sesungguhnya antara siswa saling berkompetensi. Di sini juga tercantum dalam karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Yani Alfani mengenai tujuan dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki tujuan mempersiapkan manusia Indonesia untuk menjadi anggota masyarakat dunia. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendidikan harus diarahkan agar setiap lulusan memiliki kompetensi dasar untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan bidang-bidang lapangan yang akan dikehendakinya. Kemudian, penerapan dari kurikulum berbasis kompetensi ini berorientasi pada pembelajaran di kelas, pembelajaran tuntas, yaitu mastery learning. Adapun komponen utama KBK yaitu kurikulum hasil belajar, kemudian penilaian berbasis kelas, kemudian kegiatan belajar mengajar, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Adapun prinsip dasar dari kurikulum berbasis kompetensi ini yaitu dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan bersikap bertanggung jawab pada kebiasaan dan perilaku sehari-hari. Oke, materi selanjutnya adalah tentang keunggulan KBK. Nah, keunggulan KBK itu yang pertama adalah mengembangkan kompetensi-kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran. Yang kedua adalah KBK itu bersifat alamiah atau kontekstual. Yang ketiga adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK boleh menjadi dasar pengembangan kemampuan-kemampuan siswa lainnya. Selanjutnya adalah keunggulannya
lainnya mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya adalah guru diberikan kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Kemudian keunggulan KBK lainnya adalah bentuk pelaporan hasil belajar siswa yang memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran untuk memudahkan proses evaluasi. Kemudian di dalam penilaian menekankan pada proses memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Nah, keunggulan yang terakhir adalah adanya bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari kurikulum berbasis KBK ini adalah salah satunya konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urusan standar kompetensi dan urusan standar dasar sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, sekian dari kelompok kami, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.